Yang jadi tantangan adalah para pelaku UMKM kita yang jumlahnya banyak nih, jumlahnya banyak ini, itu sebenarnya butuh pendampingan orang-orang yang bisa melakukan analisa data menggunakan sains. Fundamental data science dan AI itu khususnya cuma 3. Kalau nggak critical thinking terhadap data, kemudian matematik dan statistik. Coding itu penting. Di rekan-rekan Gen Z, coding itu penting. Tapi pertanyaan dasar juga harus dijawab. Kalau belum bisa coding, boleh nggak berkarir di bidang data atau AI? Boleh nggak? Kalau kita bicara data, secara persorangan nih, kita akan diketahui karakternya. Dan hati-hati, dengan kita diketahui karakternya, kita akan mudah dipengaruhi juga. Gimana? Lo tadi kesini macet? Ya, untungnya nggak macet. Untungnya nggak macet karena mungkin masih udah jam 10-an lah. Masih nggak macet lah. Bukan macet sih, padat merayap. Iya, padat merayap. Jadi bukan macet. Gue opening sebentar ya. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Gen. Ketemu lagi di segmen Kok Bisa. Hari ini kita akan ngobrolin soal peluang Gen Z untuk data science. Data science kedengarannya serem, tapi ternyata itu adalah industri yang katanya sih menjanjikan. Gitu. Biar nggak ke-skip, biar tahu serunya, biar tahu detailnya, tonton sampai habis. Nah, untuk itu gue ngundang salah satu pakar data science, data analis, yang kebetulan kawan juga gitu, Mas Arif Ramasarif dari Yayasan Komunitas Open Source. Tapi nanti gue spill lagi apa prestasi-prestasi yang udah dicapai oleh beliau satu ini. Pantengin terus, jangan sampai skip. Jadi ini serunya adalah acara ini langsung dipimpin oleh sahabat saya sejak TK. Nah ini dia. Sampai sekarang. Makanya gue manggil dia friend. Jadi kita nggak pernah manggil nama ya. Selalu friend dari dulu ya, gitu. Nah, nih sebenarnya kenapa gue ngundang lo datang ke sini untuk ngobrol adalah soal keresahan bingungnya para Gen Z untuk memilih profesi, gitu, friend. Jadi, nah ada beberapa literatur atau bacaan-bacaan yang gue tangkap bahwa di masa depan data science itu memegang peran penting, gitu. Nah, mungkin lo bisa cerita sedikit lah, maksudnya data science itu apa gitu, bagaimana industrinya bergerak, terus demand-nya untuk pekerjaan itu seperti apa sekarang? Sebenarnya begini, friend, data science itu bukan penting di masa depan. Saat ini malah jadi udah penting. Oh ya? Karena bisa dibayangkan ya, sejak tahun mungkin 5 tahun terakhir lah, atau 10 tahun terakhir lah, ketika muncul e-commerce, kemudian kita bicara soal layanan online, ya. Mereka itu sebenarnya selama ini mengumpulkan datanya kita. Jadi mereka akan bisa tahu karakter-karakter pembelian kita, kapan kita dikasih promo seperti apa, gitu. Dan yang bisa dibayangkan ya, pada saat salah satu e-commerce besar nih membeli Tokopedia, ya kan? Sebenarnya yang menarik adalah pada saat dibeli Tokopedia, makanya perusahaan itu dapat melihat karakter seluruh bangsa Indonesia, behavior bangsa Indonesia dalam melakukan pembelian. Dan itu menariknya gini, bisa dibayangkan, lu punya pabrik sepatu. Begitu lu menciptakan warna merah, kuning, hijau sepatu itu, lu harus tahu dong, warna merah ini kira-kira laku di wilayah Indonesia Timur, Tengah atau Barat. Oke. Berapa banyak sepatu warna merah yang lo sebar di wilayah Timur Indonesia, Tengah atau Barat, termasuk warna-warna yang lain. Nah, yang jadi tantangan adalah para pelaku UMKM kita yang jumlahnya banyak nih, jumlahnya banyak ini, itu sebenarnya butuh pendampingan orang-orang yang bisa melakukan analisa data menggunakan sains. Dan kalau tadi ditanya peluang kerjanya,
Science itu, analisa data itu bukan dipakai perusahaan besar aja loh. Justru pelaku UMKM kita membutuhkannya. Jadi karena kalau bisa dilihat pelaku UMKM kita saat ini bicara soal data, mereka masih kebingungan, Ren. Dan itu butuh pendampingan. Tapi kan kalau tadi lu cerita, itu kan dari sisi industrial ya. Maksudnya kalau kita ajak teman-teman Gen Z untuk berpikir atau milenial untuk berpikir itu adalah industri untuk masa depan, gue yakin pertanyaan pertamanya adalah gue belajar di mana. Nah, pertanyaan sederhana gue adalah, thank you Mas Ade, alhamdulillah nyampe juga teh kita hari ini, friend. Ini teh langsung dari pegunungan, friend. Wah, luar biasa, tapi langsung di-labelin gini. Iya, Iya. langsung dari pegunungan. Iya. Lanjut. Nah, kan bicara soal apapun ya, kita kan harus mulai dari fundamental dulu. Betul. Berpikir dasar, gimana gua harus mulai, apa yang harus gua lakukan, terus kira-kira tools, perangkat apa yang menjadi pendukung, penopang untuk bisa melakukan itu. Nah, bicara Gen Z, kita bicara gadget. Apa yang bisa dimulai dari pembelajaran data science ini melalui yang mereka punya dulu lah, gadget, misalnya handphone gitu. Oke, ini menarik nih, Fan. Karena gini, Fan. Bicara fundamental tadi ya. Kalau kita bicara fundamental, data science, AI, itu khususnya juga ya. Itu fundamental itu sebenarnya ada dua materi, tiga sebenarnya yang harus dimiliki. Pertama, critical thinking. Oh, harus berpikir kritis ya. Kritis terhadap sebuah data. Yang kedua tuh matematik dan statistik sebenarnya. Itu dua fundamental. Akan tetapi, nah ini sering saya sampaikan nih, kalau gue sering sampaikan kalau acara-acara seminar atau acara di perusahaan ya, banyak stigma yang muncul kalau kita ingin belajar data, itu kita harus bisa coding. Nah ini jadi tantangan. Kita harus bisa coding gitu. Itu yang apa ya? Itu yang udah ke-trigger dari awal. Lo ngomongin data, lo harus bisa coding. Nah itu, padahal fundamental data science dan AI itu khususnya cuma tiga. Kalau nggak critical thinking terhadap data, kemudian matematik dan statistik. Begitu kita bicara pertanyaan dasarnya, ini bukan coding tidak penting loh, friend ya. Coding itu penting. Di rekan-rekan Gen Z, coding itu penting. Tapi pertanyaan dasar juga harus dijawab. Kalau belum bisa coding, boleh nggak berkarir di bidang data atau AI? Boleh nggak? Kan pertanyaan dasar itu, boleh nggak? Gue bisa nggak gitu bisa nggak nih? Bisa nggak? Nah, sekarang dengan banyaknya tools dan lain-lain, orang punya alternatif. Artinya stigma yang muncul di masyarakat ini bisa hilang sebenarnya. Artinya apa? Saya belum bisa coding nih, tapi saya ingin mulai belajar. Nah, tools itu salah satunya yang open source ya. Tentunya kita harus lihat dari sisi open source. Jadi ada yang namanya toolsnya itu free open source ya. Jadi dia bebas digunakan dan bisa dimodifikasi. Itu salah satunya adalah Nime. Nime itu software analitik di bidang data dan AI. Kemudian dia open source, free, tanpa coding. Sehingga kalau tadi ditanya dimulai dari mana? Nah, sarannya. Kalau Gen Z ini belum bisa memiliki kemampuan coding, dicoba. Mulai mengakses apa sih itu Nime, bagaimana cara pakainya, gitu. Orang tinggal drag and drop, gitu. Dari HP mulai membaca literasi tentang Nime, nah seperti itu. Itu sih sekarang. Bicara Nime, jadi Sobat Gen, beliau ini adalah salah satu orang yang memperkenalkan entitas Nime di Indonesia. Sehingga sekarang punya komunitas. Dulu kalau nggak salah 2020, lo ngasih kursus data science gratis. COVID ya. Zaman COVID. Iya, betul. Jadi waktu itu memang orang-orang yang nggak bisa coding datang ke rumah ke yayasan kelas open source untuk belajar gratis. Dapat selain gratis dapat makan. Dapat makan, terus sekarang mereka sudah menjadi data scientist ya di kalangan industri ya. Bahkan ada salah satu yang gue inget namanya, nanti mungkin bisa di-spill juga di gambar. Namanya Mas Reza. Dulunya ojol ya. Iya, betul. Dulunya ojol, terus jadi mahasiswa, sekarang jadi data science. Iya, betul.
menggunakan platform Nime. Ya, betul. Jadi ini jadi stigma nih, friend. Jadi gini, stigma itu muncul sejak tahun gue belajar itu 2017 lah. Wah, kalau jadi seorang data scientist wajib dan harus bisa coding. Sedangkan pertanyaan dasarnya, loh kalau saya belum bisa coding, boleh nggak? Kan kembali ke situ. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan Gen Z belum memahami coding dengan baik, ya mulailah berjalan menggunakan software ini. Gratis kok. Dan bisa dibayangkan. UMKM kita itu jumlahnya itu udah jutaan. Ya. Ya. Banyak orang yang bahkan juga pengen punya UMKM. Ya. Dan itu kita bisa dampingi loh. Jadi kalau umpama rekan-rekan yang saat ini memiliki kemampuan critical thinking yang baik, matematik, data, statistik yang baik, menggunakan software Nime ini, orang juga gampang didampingi kan. Orang nggak akan pusing sama sintaks-sintaks, hanya tinggal drag and drop lah, seperti itu. Nama Nime ini kan, sorry ya, gue bukannya gimana-gimana, tapi ketika orang biasanya Gen Z akan lebih tertarik belajar soal bagaimana membuat konten. Ada kursusnya, Ya, gitu. oke. Bagaimana bikin konten yang mereka buat tuh langsung meledak gitu, banyak views-nya gitu ya. Betul. Tapi untuk belajar, misalkan contoh kita masuk mempelajari sebuah tools gitu, untuk data science gitu kan, itu kan pasti butuh effort, dan gue yakin yang paling benar-benar dibutuhkan adalah niat. Iya, betul. Niat yang emang gue mau belajar data science nih, gitu. Kan nggak banyak ya yang, maksudnya berapa banyak sih kursus-kursus data science gitu yang bisa diakses dengan mudah gitu. Karena seperti lo bilang tadi, data science identik sama profesional, golongan orang berbackground IT, coding gitu ya. Pokoknya orang yang seneng struktural internet, AI dan lain-lain gitu ya. Nah, buat orang-orang biasa kayak baru lulus sekolah gitu, terus misalkan nyokapnya punya warung gitu, segala macam, terus dia pengen, ternyata warungnya rugi mulu, tapi bahan bakunya juga habis gitu kan. Itu bagaimana kayak gini, dia mungkin bingung ini gimana sih. Nah, gimana ya caranya mereka itu supaya mereka bisa menemukan tempat yang layak untuk belajar data science tadi. Tempat yang layak ini dalam konteks ngomong dia ramah Gen Z, tidak rumit gitu ya, terus fleksibel. Gitu. Ya sesuai dengan behavior Gen Z. Kalau lo akses nime.com, dia disebutnya visual programming. Kita generasi Gen Z khususnya nih, ini senang-senang visual kan. Nah, kedua adalah rasa critical thinking dan curious, penasaran. Contoh, wah ini produk bagus kan ya. Nah, lo punya, ini bukannya viewer nggak penting ya. Lo punya jualan online. Punya 1 juta follower. Laku nih. Pertanyaannya, begitu lo mau ngeluarin air rasa jeruk, dari 1 juta follower lo, berapa orang yang harus dibagikan? Karakter apa yang kita bagikan untuk rasa jeruk ini? Siapa orangnya? Bagaimana ngelihatnya? Kenapa? Kita harus tahu jumlah viewer kita atau follower kita yang suka jeruk. Kenapa? Karena ini dibutuhkan pada saat produksi. Oh, yang kira-kira setelah kita lihat behavior follower kita yang suka rasa jeruk ini, rupanya dari 1 juta 1.000. Maka lo buat di pabriknya 1.000 botol. Jangan sampai kalau cuma tebak-tebak buah manggis, berapa ya dari 1 juta ya? Ya 30% lah. Gitu. Tiba-tiba nggak sampai. Ini yang membuat produksi kita gagal. Makanya kadang-kadang nih pengalaman ya, bicara tadi soal kerugian perusahaan atau internal, kemudian keuangan perusahaan, ini pengalaman ya. Behavior employee gitu ya, behavior. Itu biasanya dimulai sebenarnya dari internal usaha itu sendiri sih kan. Kita tidak dapat mengetahui berapa estimasi yang akan habis di masa depan. Sehingga pada saat dia produksi 30% apa dasarnya? Kayak gitu. Jadi itu paling penting sih. Iya, itu menyangkut statistik ya. Betul, itu menyangkut statistik.
Dan ini buat teman-teman Gen Z ya, ini pas lagi acara ini. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan atau sedang membuka usaha di awal tahun atau dalam masa-masa trimester, itu akan ditanya soal forecasting biasanya. Yeah. Forecasting itu berapa sih produksi kita di masa depan, berapa sih penjualan kita di masa depan gitu ya. Estimasi. Ini jadi tantangan tersendiri, friend. Kenapa? Kalau kita forecast-nya salah, ya, maka produksi juga akan salah. Contoh, penjualan kita forecast-nya dalam 3 bulan ke depan 1.000 batang, 1.000 batang permen. Lu sebagai pengusaha kan bilang ke pabrik, produksi dong 1.000 batang. Buat 3 bulan ke depan gitu. 3 bulan ke depan. Tapi setelah diproduksi 3 bulan ke depan cuma habis 200 batang. Bisa dibayangin, 800 sisanya itu masuk gudang. Iya, paling di promo. Nah, promo, neken lagi biayanya. Penyimpanan dapat. Iya. Kenapa? Ini pengalaman gue hampir 5 tahun terakhir ya, bantu beberapa industri dan pelaku UMKM. Tantangannya tuh gini, ini teman-teman yang di dunia statistik juga akan lihat lah ya. Melakukan forecast sebuah produk, melakukan forecast keuangan, itu tidak sederhana. Angka-angka di Excel, sebuah Excel, ditambahkan, dibagi rata-rata, ditambah buffer 10%. Kalau melakukan forecasting, itu sesederhana itu, friend. Itu sekolah statistik sama matematik nggak perlu ada. Nggak bisa. Dan itu yang gua khawatirin itu seperti itu. Menyederhanakan masa depan dengan hitung-hitungan yang rumus sederhana. Nggak bisa. Dan kadang-kadang, kok tadi ya pertanyaan, kenapa kok rugi terus perusahaan kita? Nggak rugi, karena stok lu terlalu overload, itu ngurangin biaya yang lo dapat, karena harus nyimpen barang, maintenance, kayak gitu. Itu. Dan ada kalanya perusahaan itu terjadinya fraud secara tidak langsung, itu dilakukan oleh internal sendiri. Salah forecast, salah produksi, overstock, gitu. Berarti sebenarnya ini tuh bicara industri tuh kita ada di elemen apapun ya, misalnya contoh gini. Kalau tadi kan lo ngomong soal industri nih, industri produk gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya ini juga bisa diterapkan, misalkan gue punya jasa travel gitu. Ya. Berapa orang yang datang, yang gue anter, karakternya berapa yang berpasangan, berapa yang single, berapa yang bule, berapa yang warga lokal gitu kan. Terus dalam 1 bulan gue habis bensin berapa untuk mengantarkan mereka. Terus mungkin gue bisa memetakan tujuan-tujuan favorit dari semua listing yang gue punya gitu, misalkan kayak gitu-gitu kan. Berarti sebenarnya ada di semua industri ya? Semua industri. Makanya karir dari seorang data analis, data scientist, itu banyak di berbagai bidang. Baik perusahaan besar, maupun perusahaan kecil. Yang gue takutkan adalah, dari perbincangan ini, teman-teman Gen Z akan melihat data science itu lebih merujuknya ke industri. Gitu. Sebenarnya padahal fundamental berpikirnya adalah ini berlaku untuk semua industri. Betul, semua industri berlaku. Bahkan industri content creator juga bisa ya. Betul. Gitu ya. Bisa tahu siapa pengunjung kita. Kalau kita bikin YouTube gitu ya, kan ada yang datang, yang viewer 1 juta viewer. Oke. Pertanyaan dasarnya, dari 1 juta viewer nih, yang nonton 1 menit berapa orang? 1 menit berapa orang? Kira-kira kalau saya ingin buat YouTube tentang korek api, kira-kira behaviornya orangnya kayak apa sih nonton itu? Tahu? Nggak bisa nebak-nebak. Nggak bisa nebak-nebak. Padahal banyak cara bagaimana kita mendapatkan karakter-karakter orang yang mendatangi produk kita, melihat produk kita, itu bisa sebenarnya. Itu harus diliterasi lebih banyak sebenarnya ke para pelaku usaha, pelaku UMKM. Nah, itu. Berarti kita nggak bisa ngandelin platform ya sebenarnya. Kan platform cuma ngasih data pengunjung kita berapa, estimasi jamnya berapa ditontonnya gitu-gitu dong. Betul. Platform itu jadi gini, friend. Kita kalau di bidang data tuh harus bedakan antara informasi dengan insight. Itu 2 hal yang berbeda. Informasi itu biasanya berupa nilai atau sebuah grafik yang menunjukkan angka. 1.000 orang yang nonton, 20 menit yang nonton. Tapi insight akan ditanya, dari 1.000 orang yang nonton, perempuan berapa, kemudian, bukan perempuannya,
karakter perempuannya berapa, kemudian dia berkeluarga atau tidak, berapa jumlah anak. Nah, kayak gitu-gitu yang detail, lebih detail. Jadi insight itu lebih detail. Gitu, friend. Boleh sekalian, friend? Ayo. Gue sambil mikir nih mau nanya apa. Soalnya industrial banget. Tapi gue akan membuat sebuah pertanyaan yang sederhana. Dari pengalaman, kan, oh ya teman-teman, beliau ini juga merupakan dosen di salah satu kampus di Jakarta ya? Iya, betul. Universitas Nusa Mandiri. Betul, Universitas Nusa Mandiri. Tapi dosen malam sih. Dosen malam. Dosen malam. Nah, dari ya dosen data science, terus ilmu data dan lain-lain gitu kan. Kalau dari lu ngelihatnya, ketertarikan Gen Z ke pembelajaran data science atau ilmu data tuh seperti apa sekarang? Karena ngomongin ilmu data tuh pasti yang ada di kepala orang tuh angka. Ya, betul. Sebenarnya ini pengalaman juga ya. Banyak dari mereka tertarik dengan bidang data dan AI. Banyak tertarik. Cuma yang jadi tantangan adalah begitu materi itu dikeluarkan, yang dihadapi oleh mereka adalah coding. Itu jadi tantangan. Loh, orang yang nggak bisa coding bagaimana? Ini contoh ya. Masih ingat zamannya waktu itu ada yang namanya MSIB atau Kampus Merdeka ya, di mana selama 1 semester prodi-prodi lain dari berbagai macam prodi bisa masuk atau mengikuti sebuah pelatihan selama 1 semester untuk jadi seorang data analis. Bayangin, itu yang masuk dari ada seni tari, seni rupa, manajemen, itu mereka kepingin jadi data analis. Tapi begitu masuk materi coding, waduh, mereka langsung diam. Karena memang background mereka bukan IT gitu loh. Gitu. Padahal kalau materi itu disampaikan secara visual menggunakan software 9 ini, itu mungkin lebih menarik. Karena yang dibutuhkan itu adalah critical thinking mereka. Oh, cara berpikir terhadap data. Kemudian, oh begini loh cara pakainya. Nah, seperti itu. Basic ya? Basicnya itu dia. Iya, mengcluster. Kita itu, ini saya selalu bilang ya di kampus juga kepada mahasiswa saya, gini, kita itu sedang menciptakan orang-orang yang kritikal terhadap data, data analis, data scientist, data engineer. Kita tidak menciptakan programmer. Ini bukan programmer tidak penting ya. Programmer ada bidangnya. Kalau mau bikin web, bikin website, mobile apps, itu oke lah. Tapi kalau di bidang data, nah kan beda. Cara berpikirnya itu beda gitu. Iya. Nah, hal lainnya, contoh nih. Ya gue sih hanya menggambarkan apa yang ada di pikiran teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z kita nih, teman-teman Gen Z juga. Boro-boro gue mau belajar data science, makan aja, nyari makannya susah, ya kan? Narik aja nggak dapat penumpang nih, segala macam kayak gitu-gitu. Artinya kan ada distraksi ya, ada kayak di satu sisi orang mau belajar, tapi situasi dan lingkungan tidak mendukung gitu. Ada seperti mungkin lo pernah bilang kalau teman-teman nanti ngelihat LinkedIn-nya beliau ini, Pak Arif Ramasarif ini akan banyak tuh contoh-contoh kasus dia suka cerita di LinkedIn gitu ya, dan nanti baca sendiri ya. Tapi itu tadi, jadi kayak keinginan yang sangat fundamental tadi kadang-kadang terpatahkan oleh kondisi. Ketidakberuntungan hidup, ketidakcukupan ekonomi atau apapun lah. Gitu. Ya, jadi ya memang kita harus pahami ya friend ya, orang atau teman-teman juga bisa memahaminya. Kita ingin belajar tapi terdistraksi dengan beberapa tantangan ekonomi yang ada. Ya, saya memahaminya. Gue memahami itu sih. Cuma satu hal yang harus dipastikan. Bahwa tantangan ekonomi itu tidak akan berubah kalau kita tidak berubah. Kita tidak, umpama contoh, saya profesinya X nih, dengan tantangan ekonomi sebesar 1 sampai 10. Loh, kalau kamu, karir kamu di A, di X ini, tidak kamu rubah ke A, B, C,
ya tantangan ekonomi kamu tidak berubah. Tidak berubah. Mungkin kalau kamu kamu paksakan untuk berubah dengan cara belajar umpama, ya saya harus niatin lah, harus bagaimana. Karena bisa diakses video YouTube yang gratis, cara-cara mulai belajar. Tantangan ekonomi ini nggak akan berubah. Siapa tahu dia belajar, karirnya di X, pindah ke A, tantangan ekonominya tadinya 10 nilainya, jadi cuma tinggal 5. Kenapa? Oh, rupanya karir di A lebih maju. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya, kita kembalikan ke agama ya, bahwa tidak akan mengubah nasib. Kalau kita sendiri nggak mengubah nasib kita kan. Iya. Gitu. Tapi kan ada stigma juga di di sebagian orang gitu ya, yang hidup mah gini-gini aja gitu. Gue mau gimana juga gini-gini aja gitu. Sebenarnya banyak challenge yang bisa didapat ya. Maksudnya banyak yang bisa dipelajari. Betul. Internet sekarang unlimited tanpa batas, ya kan. Terus akses segala macam, cara kita mendeliver kita punya konten atau itu kan sebenarnya bisa dipelajari gitu ya. Sebenarnya ini mah lebih kepada apa ya? Lu mau apa enggak? Masih ingat jadi Gen Z ini kan belum pernah merasakan, kalau sekarang internet 100 Mbps itu biasa ya, Gen Z juga merasakan, cepet gitu ya. Kita berdua itu pernah merasakan internet 56 kbps. Cuma bisa buat Friendster. Jadi nggak ada tuh, YouTube tuh belum ada ya. Iya. Terus sosial media buka Yahoo aja masih syukur ada gambarnya. Iya. 56 kilobit per second. Bukan 100 Mbps, belum Mbps loh, kbps loh. Iya. Tapi kan kita ini beradaptasi. Rupanya pada saat internet 56 kbps, rupanya saya harus baca buku. Begitu internet melonjak, rupanya bisa nonton YouTube, lihat websitenya. Betul. Nah, kan beradaptasi kita. Artinya secara fasilitas sekarang udah lebih proper ya? Betul. Apa yang dibutuhkan? Internet bisa gratis, kan bisa. Nggak ada alasan untuk nggak belajar ya? Betul, itu alasan untuk, aduh, hidupnya begini-begini aja. Saya kerja begini-begini aja. Nyari yang buru-buru, nyari yang halal, yang haram aja susah gitu. Nah, itu bukan. Ini kan ada sebagian orang yang berpikir gitu ya. Iya. Nah, itu stigma negatif kan. Ya makanya yang paling penting adalah kalau kita bicara data, berdasarkan data juga, kita berdua ini menghadapi beberapa zaman ya. Jangan di tahun pada saat internet 56 kbps, jangan kan bicara data science. Ya kan? Buka internet saja udah syukur, tapi kita beradaptasi. Rupanya zaman berubah, dan rupanya sekarang data itu lebih berharga loh. Betul. Kita bisa, jadi gini, contoh ya. Saya bisa tahu pilihan politik lo apa. Dan gue bisa pengaruhi lo supaya politik lo berubah tuh gitu. Karena karakter, behavior lo itu udah kebaca sama data kita lah gitu. Iya. Dan untuk bertanya pun sekarang udah nggak perlu nyari ya. Ada AI. Apalagi itu. Dulu buka buku. Dulu kita mau nanya, kira-kira kalau ngomong ini kita kata kuncinya apa ya gitu. Sekarang udah enggak ya, udah AI. Bahkan nggak perlu di laptop, di handphone pun bisa. Bah, itu kan mulai dari laptop. Sekarang teman-teman Gen Z buka HP, kemudian tanya, NIME itu apa ya? Knime ya, tulisannya KNIME. Knime itu apa ya? Nah itu. Oh, ini belajar seperti ini. Nah, dan itu pasti banyak suggest bentuk video, artikel. Gitu. Udah lengkap sebenarnya. Bahasa Inggris terjemahin. Gitu ya. Yang lebih ngeri lagi ini bukan ini ya. Ujian di NIME. Jadi kan NIME itu ada sertifikasi levelnya. Ya. Rupanya ini juga baru tahu. Web browser kita pada saat kita ikut ujian, itu kan bahasa Inggris. Rupanya kalau kita browser kita setting ke bahasa Indonesia, itu soalnya jadi bahasa Indonesia loh. Oh ya? Loh, baru tahu. Kan ini juga tahu dari anak Gen Z yang pakai browsernya Chrome. Jadi kalau kita setting ujiannya itu bahasa Inggris, itu kita rubah ke bahasa Indonesia, dia translate loh ke bahasa Indonesia. Oh, baru tahu gini tuh caranya. Begitu. Gila.
Jadi rupanya sekarang udah mudah lah untuk orang mulai belajar tentang data. Penting lah data itu saat ini, penting lah. Jadi isu overcost tuh udah nggak ada ya? Maksudnya untuk keluar duit banyak. Gue inget sih 5 tahun yang lalu untuk ketika lu ngasih kursus gratis untuk belajar data science untuk mahasiswa ataupun orang-orang yang nggak mampu untuk belajar untuk membiayai itu ya, itu masih berapa dolar? 40 jutaan 10 sesi ya kalau nggak salah ya. Iya. 40 juta 10 sesi. Betul. Tapi sekarang udah lebih murah dan lebih mudah. Betul. Nah, berkaitan dengan ini ya, friend, ini juga sharing ya. Jadi banyak orang di luar sana tuh mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada yang beranggapan waktu itu bilang gini, wah, Rif, lu sharing-sharing ilmu lu ini nggak bahaya. Bahaya bagaimana nih? Maksudnya apa nih? Ya lu menciptakan pesaing lu di masa depan. Gitu. Ngeri banget tuh orang ngomongnya. Teman gue deh, pelit amat nih orang nih. Iya. Mau nguasain sendiri loh. Iya. Jadi dia bilang gini, lu akan menciptakan pesaing lu di masa depan. Karena kan dia juga bisa dong yang gue ajarin kan. Yang orang-orang yang gue ajarin jadi bisa kan. Iya. Tapi gue bilang sama dia, hati-hati. Gue justru butuh mereka loh. Kaget ya. Kenapa? Lu bisa bayangin. Setiap ilmu atau pengetahuan yang mereka pakai, itu balik ke gue dalam bentuk amalan. Lah iya lah. Betul. Balikin buat amalan. Gue butuh mereka juga malah. Gitu. Dan dulu percaya, kalau lo lihat di postingan LinkedIn gua, ada satu orang yang ke Tanah Suci, ke Mekah, di depan Ka'bah. Dia ngangkat foto gue sambil foto, Pak saya doain Bapak, ada di LinkedIn gue. Dia doain gue di depan Ka'bah, Pak saya doain Bapak nih. Sama foto gue. Jadi gue pernah foto berdua sama dia. Tek gitu, di foto, terus ditunjukin di depan Ka'bah nih, Pak saya doain Bapak di sini. Makasih Pak. Bayangin. Gak pernah tahu loh kita. Gitu, friend. Ngeri loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan banyak orang sekarang menganggap hidup susah gitu, ekonomi lagi berantakan gitu ya. Mungkin dari cerita ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada kodok lagi. Ya, yang bisa mengambil langkah itu diri kita sendiri dari hal kecil. Betul. Jadi ya ini tanpa menyepelekan kondisi tantangan yang ada saat ini ya, Friend ya. Jadi banyak orang memiliki keyakinan lah masing-masing bahwa mengatakan, oh tantangan ekonomi saat ini sedang bergejolak lah ya, sedang tidak baik-baik saja. Cuma ada satu hal yang dilupakan menurut gue ya, apakah kita sudah berubah beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Contoh, kita pernah ngalamin internet susah, kemudian harus baca buku perpustakaan, baca bahasa Inggris itu terjemahan tebel-tebel. Kita anggap susah nggak? Enggak kan? Terus kita harus ngafalin nama menteri. Nah, zaman-zaman dulu kan nggak pernah ngakses internet. Apa kita anggap susah? Enggak. Kita harus membaca Pancasila. Itu penting. Tapi gue yakin sekarang pernah ngetik yang kalau salah terus pakai tip X. Oh iya. Ya kan? Mesin tik. Mesin tik kan. Nah, kan apa kita anggap susah? Kan enggak kan? Jadi dari sudut pandang mana gitu kan kita ngelihatnya. Tantangan ekonomi, harga barang naik, kondisi ekonomi sulit dapat pekerjaan. Nanti ya dulu. Gue punya anak. Gue bilang sama dia, pada saat kamu punya pendapat seperti itu, sarannya, coba, gue bilang mana gue, coba bercermin. Kenapa? Kenapa saya susah mungkin? Karena mungkin kita ini nggak memiliki skill yang dibutuhkan saat ini, gitu loh. Orang butuh X, Y, Z, kamu nggak punya apapun, sulit kan? Walaupun kamu umpama sarjana, nah itu, gitu. Jadi sebenarnya bukan kitanya yang susah, tapi mungkin kitanya nggak up to date dengan kebutuhan industri. Betul. Coba kalau waktu itu lu nggak belajar, masih mengetik, sampai nggak bisa komputer. Gimana coba lihat? Iya kan? Itulah. Jadi kalau kita bicara soal data, ngapain belajar data? Sulit. Ya karena kebutuhannya sekarang itu, data dan AI. Gitu. Tapi saya belum bisa coding. Ya kamu punya tools yang lain kan?
Itu. Iya. Wah, ngapain gue belajar data? Tiap hari ngasih data. Ya. Mesen food-foodan e-commerce, makanan pakai data. Perjalanan, Daftar pay letter pakai data. perjalanan. Beli tiket pakai data. Itu dia. Itu kan sulit kan? Iya. Semua pakai data akhirnya. Jadi mungkin generasi sekarang memang harus memahami data dengan baik lah. Iya. Belajar, bukan hanya memberikan data yang seperti lo bilang ya, tapi juga memanfaatkan data tersebut. Iya. Gitu. Kemarin gue habis ngobrol sama salah satu analis geopolitik. Iya. Dia bilang gini, apa yang dikasih gratis di masyarakat sekarang itu harus kita bayar. Yes. Pakai data. Yes, betul. Pernah dulu main Pokemon Go? Ya. Yang nyari-nyari itu? Ya. Yang Pokemon Go? Mhm. Nah, terima kasih. Apa yang kamu center di HP kamu, sekarang sama Menjadi data. Iya, sama Google dipakai 3D-nya, lo bayangin. Lo. Iya. Hah, dipakai 3D-nya lo. Buat street view. Iya, tuh, lihat. Itu kan lihat. Daripada Google harus bayar orang mundar-mandir jalan. Dan ini stigma yang juga muncul di masyarakat. Banyak pertanyaan di sosial media ke gua. Pak, kalau kita pakai AI atau kita pakai sesuatu, aman nggak Pak datanya? Itu satu. Terus kalau gue tanya sama dia, menurut kamu, sekarang gue tanya sama lu lah, menurut lo, sebutkan spesifik contoh data yang nggak boleh dibagikan ke orang lain. Contoh. Boleh nanya ke timnya? Boleh. Boleh. Contoh spesifik. Ya paling satu, yang standar lah, yang Bang suka nanya ibu kandung. Ibu kandung nama satu. ibu kandung. Boleh nanya ke tim juga nggak? Yo tim silakan. Ayo nanya apa? Data yang spesifik yang nggak boleh dibagikan. Contoh. Nama cewek lu misalkan mungkin. Tanggal lahir sih. Tanggal lahir. Oke, ada. Tanggal lahir. Apalagi? Ukuran sepatu. Bau lu juga nggak boleh tahu. Apalagi ya? Apalagi? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu. Apalagi? Ukuran kaos. Nik. Oke, nik. Apalagi? Di dalam KTP boleh diketahui orang lain nggak? Tanda tangan. Tanda tangan. Oke, apalagi? Dalam KTP? Status perkawinan. Oke, apalagi? Agama. Oke. Cukup itu ya. Yuk kita ambil salah satu contohnya tadi, tanggal lahir. Pertanyaannya, siapa di sini yang waktu ulang tahun nggak di-tag sama temennya di sosial media? Saya. Nggak mungkin lu. Kan? Lu mah selalu di-tag lu. Kan? Coba, itu katanya rahasia. Iya. Tapi di-tag. Di-tag. Iya. Kan gitu Selamat Tri, ya kan? Kalau di grup WA nih. Happy Milad buat Bagas Ari. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, itu tak. Sekarang yang ngucapin Google itu. Nah, itu kan tahu. Satu lagi. Berarti Google lebih pintar. Satu lagi tadi, selain tanggal lahir. Kalau kita bicara soal ibu kandung, soal apa tadi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Iya. Gimana nih cuaca Bekasi? Enggak, bukan. Tempat tinggal. Loh, waktu pesen GoFood nggak pakai atau ojek online nggak kasih alamat. Kasih alamat. Katanya rahasia. Iya. Makanya itu yang selalu dibilang kan, mana data yang rahasia? Iya. Berarti tidak ada kebocoran data ya? Kita yang berikan ke mereka. Contoh yang sederhana. Siapa yang waktu Lebaran kemarin nggak foto-foto sama keluarga? Iya. Ayo. Nggak mungkin, nggak masuk ke dalam. Lo Lebaran nggak foto-foto? Nggak foto-foto lo? Nggak mungkin. Lo Kristen berarti? Nggak mungkin. Jadi bayangin ya, jumlah keluarga dalam KK itu rahasia. Tapi bisa dibayangkan, pada saat foto keluarga itu di-upload ke sosial media, maka kita bisa tahu ibunya masih ada atau tidak, orang tuanya masih lengkap atau tidak. Anaknya berapa? Jumlah anaknya apa? Itu kan nggak ada rahasia. Dan foto itu diambil di mana? Betul. Iya kan? Jam berapa gitu kan? Pakai HP apa? Ada datanya. Katanya rahasia. Kenapa kamu bagikan? Jadi kalau ada yang orang bilang nih ya, rekan-rekan Gen Z, data itu rahasia. Data apa yang rahasia? Sebutkan apa? Cuma data uang yang ada di dompet kita. Nah, itu nggak mungkin. Nggak ada yang tahu kan? Kecuali kamu flexing. Kecuali ada di saldo. Kelihatan. Tapi kalau di dompet nggak kelihatan. Itu rahasia. Jadi
banyak rekan-rekan yang ingin mulai belajar data itu kekhawatiran, wah datanya bagaimana, rahasia atau tidak. Padahal kita lupa. Satu lagi, data itu ada kalanya bukan dicuri, tapi kita bagikan sendiri loh ke kita sosial berikan. media. Iya. Baik ke pihak operator lain, untuk alamat rumah. Platform segala macam ya. Sulit kan? Tapi kalau misalnya datanya palsu gimana? Nggak mungkin pesan makanan food itu palsu. Siapa yang mau terima? Nggak mungkin. Nggak mungkin ngaktu nganter, tolong jemput anak saya. Nggak mungkin rumah tetangga yang disasar. Ya, misalkan contoh gini. Ari nih, pesan makanan kan ke alamat rumah dia. Tapi namanya bukan Ari. Aril misalkan gitu. Bisa aja, Fred. Oh, bisa. Tapi posisi rumahnya itu ada. Kan nggak mungkin di kuburan gitu kan. Nggak mungkin. Konkret ya? Konkret, rumah titiknya itu ada gitu loh. Makanya kalau kita ada yang pesan online, kan kita ngasih titik rumah kita. Alamatnya itu tercatat. Ya kan? Dan sering dijemput di mana? Rumah makan apa yang sering dipesan? Minuman apa yang biasa dia pesen? Itu kan data. Berarti dia nggak bisa bohong sebenarnya. Dia bilang mesen 1 padahal dia pesen 2. Itu pakai data. Itu antara rakus apa? Sekarang nggak bisa bohong soalnya. Nggak bisa. Iya. Coba lihat tadi GoFood pesan apa aja? jadi kalau kita bicara data secara persorangan nih, kita akan diketahui karakternya. Dan hati-hati, dengan kita diketahui karakternya, kita akan mudah dipengaruhi juga. Banyak berita-berita berseliweran gitu kayak gini ya. Contohnya tentang hal-hal negatif lah gitu ya. Kita bisa tahu apakah orang ini akan kena atau tidak berdasarkan karakter orang-orang tersebut. Friend, gue nggak tahu ya ini obrolannya akan relate apa enggak. Tapi sebenarnya dari permasalahan yang ada sekarang ini gitu ya. Gue sih nggak bilang masalah, tapi ada hal-hal misalkan contoh gini. Ya kasus inilah bukan kasus ya, tapi misalkan contoh program makan bergizi gratis ini kan sebenarnya bisa dianalisa ya. Oh bisa banget. Maksudnya kayak orang sekarang banyak yang membicarakan bahwa MBG itu mungkin tidak berguna, MBG itu makan banyak makanan yang terbuang sia-sia gitu ya, tidak optimal. Sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi memang yang jadi tantangan saat ini adalah ini bukan ini ya membela program ini atau tidak, tapi kita bicara based on data. Contoh, dari umpama nih contoh ya, dari 1 juta ini supaya teman-teman Gen Z tetap berpikiran positif dan kita semua tetap tetap dalam posisi bukan membela atau menghujat, optimis. Secara data umpama ada 1.000 makanan yang dibagikan. Dari 1.000 makanan yang dibagikan, 50 orang keracunan. Misalkan dari 1.000 makanan yang dibagikan ada 50 orang yang keracunan. Menurut lo pribadi, programnya gagal atau sukses? Dari 1.000 orang lo ya rekan-rekan, hanya 50 orang, contoh kita bicara data ya, hanya 50 orang yang keracunan. Berbahaya. Ini bukan mengecilkan keracunannya ya, tapi berbahaya. Tapi menurut lo? Tapi based on data, berdasarkan data, baik atau works sih menurut gua. Karena 950 masih normal. Itu maksudnya. Tapi ada kalanya 50 orang ini diberitakan secara heboh. Dibungkus supaya 1 juta makanan ini racun semua. Nah, itu jadi masalah. Dan kalau lo lihat ya, ini pengalaman gue juga, karena gue ngajar malam hari. Jadi tadi lo udah cerita di awal ya. Jadi gue punya aturan nih di dalam kelas. Kalau kelas itu hanya berisi 10 orang, jadi dari 30 orang berisi 10 orang, gue ajak 10 orang itu makan-makan. Kenapa? Gue memahami. Contoh, dengan tantangan yang lo hadapi di jalan, macet,
hujan, masuk ke dalam kelas, belajar dengan perut kosong. Sampai nggak ilmunya? Ini bukan bukan mendukung suatu program ya, tapi ini pengalaman pribadi. Tentunya, gue akan kenyangin lo dulu, duduk baik-baik, yuk kita mulai belajar setelah perutnya kenyang. Karena kalau dalam kondisi perut kosong, mau dikasih ilmu apapun, bubar itu kelas. Tapi kalau gue mau nambah gimana? Itu kurang ajar. Lu sebagai mahasiswa, gue kurang ajar itu namanya. Pak, Bapak tadi beliin saya mie ayam semangkok, saya kurang, Pak. Itu antara geragas atau parut. Gitu. Ini jadi kita dan sebenarnya secara prinsip programnya benar ya? kalau secara melihatnya Niatnya baik, niatnya baik. Dan tapi mungkin ada tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Tapi itu di luar skop kita ya. Iya. Cuma kita harus optimis melihatnya bahwa sebenarnya ada kalanya hal-hal kecil itu dibesarkan untuk menutupi hal kebaikan yang lain. Itu. Iya sih. Benar-benar. Kita nggak pernah tahu. Mungkin di salah satu lokasi di timur Indonesia ada yang memang proper mengadakan hal itu. Kita belum tahu. Iya. Dan yang naik ke permukaan hanya yang negatif-negatif aja. Betul. Gitu ya. Karena mungkin bagi sebagian orang atau kebanyakan orang berita-berita negatif itu yang disukai gitu. Kalau berita-berita baik B aja gitu ya. Bisa jadi. Cuma memang gini sih, kalau gua pribadi gua butuh data yang dilaporkan oleh pihak penyelenggara atau pihak program. Jadi kayak misalkan contoh seperti tadi 1.000 makanan yang 500 bermasalah, yang 50 bermasalah. Nah, buka ke publik gitu. Bikin konfirmasi, klarifikasi dan lain-lain, bukannya defensif. Ya. Defensif tuh kayak misalkan contoh ya membela diri segala macem, tapi lebih ke apa namanya? Ya. Maksud gue gini loh. Mengatakan iya salah aja kayaknya susah amat gitu. Ya, gue mohon maaf karena memang ini salah gitu. Ya. Ini ada 50 yang mungkin tidak terkontrol, mungkin QC-nya gitu. Gitu. Ya, maklum lah, friend. Ini kan kita melihatnya dari sisi sebuah data juga, kembali ke data ya. Anggaplah kembali selama 30 hari berjalan 1.000 makanan udah dibagikan. Selama 30 hari ya. Jadi total ada 30.000 makanan dibagikan. Dari 30 hari rupanya yang keracunan 50. Besar beritanya nih. Seolah-olah 30 hari itu keracunan semua gitu. Lo sebagai jurnalis langsung nulis, wah, Arif ini jual makanan nggak bener ini. Ya, secara manusia kan defense duluan. Loh, kok kamu ngomongnya begitu? Kamu nggak lihat yang lainnya? Nah, seperti itu ya. Kita juga cukup manusiawi ya. Manusiawi lah, bukan defense ya, tapi manusiawi. Kenapa? Yang memberitakan juga nggak manusiawi. Dari 30.000 makanan yang dibagikan, 50 keracunan, kamu nulisnya gede-gede. Judul lagi. Iya. Tidak bermanfaat ini. Rumah makan apa ini? Kamu nulisnya tuh menghina ini gitu kan. Lah iya gitu ya, defense kan sebagai data sama lah. Iya. Tapi kan pasti ujung-ujungnya lu akan nanya, friend, nomor rekening berapa? Ya kan itu gitu. beda lagi. Itu beda lagi. sebagai lu sebagai pengusaha dan gue sebagai yang memberitakan, lu kan pasti nanya, friend, nomor sepatu berapa, friend? itu ya. Itu jadi sebenarnya semua pokok peristiwa itu bisa kita tarik datanya. Betul. Dan kita bisa tarik kayak semacam kesimpulan, estimasi, bahkan mungkin problem solving yang bakal kita lakukan seperti apa. Betul. Sama melihat masa depan. Ini sedikit sharing ya. Jadi kan gue punya YouTube channel ya. Jadi mungkin teman-teman Gen Z bisa lihat YouTube channel Yayasan Komunitas Open Source. Di YouTube channel itu saya membahas tentang data, NIME juga menggunakan NIME. Ini cukup menarik loh. Video yang diupload, salah satu video menggunakan NIME itu 3 bulan sebelum pemilu kemarin, nama pemenangnya udah keluar. Hah? Nama pemenangnya udah keluar.
3 bulan sebelum pemilu serentak, itu namanya udah keluar. Nanti silakan di YouTube channelnya. Udah keluar. Itu scrapnya dari sosial media, dari media. Itu udah keluar. 2029 ada project nggak? 2029 ada project nggak? Itu udah keluar namanya. Tuh bayangin. Ya ini bicara, kita kembali lah. Basisnya data lah. Gitu. Gini. Tantangan yang kita hadapi besar. Bener, tantangan yang kita di Indonesia ini tantangan yang dihadapi besar. Cuma jangan lupa bahwa tantangan ini sebenarnya ada solusinya. Solusinya apa? Pakai data. Apalagi zamannya AI sekarang ya. Udah. Dan toolsnya udah sangat mudah lah. MIME ini udah memudahkan bagi orang-orang yang belum punya kemampuan coding ya untuk masuk ke dunia data gitu. Iya. Nah, pada akhirnya nanti kita akan butuh data dan kita akan mempelajari sesuatu dari data. Soalnya sekarang banyak orang-orang baru yang seolah-olah kita harus ngomong by data dong, gitu. Kemarin lu kemana aja gitu kan? Kita harus ngomong by data dong. Nih gue terjemahin by data nih, gitu. Atau datanya data orang, bukan data mengolah sendiri gitu. Nah, iya itu dia. Iya. Nggak, data orangnya salah lagi. Dan hati-hati, data itu bisa jadi data, jadi tingkatannya tuh data, informasi sama insight. Data itu nilainya masih kecil, informasi nilainya menengah, nilai dari ini ya, value-nya. Insight itu value-nya lebih besar. Yeah. Kenapa? Banyak dari kita itu, wah udah jadi visual, udah bagus, ini data ini udah bagus. Padahal kita belum tahu. Contoh nih, sedikit sharing juga nih. Oh, penjualan bulan Januari naik, penjualan bulan Februari turun, penjualan Maret naik, penjualan April lebih naik lagi. Tiba-tiba habis April, Mei turun lebih drastis. Nah, biasanya kan ditanya, kenapa bulan April naik? Karena Lebaran, gitu. Iya, masuk akal. Masuk akal. Tapi kenapa bulan Januari naik, Februari turun, Maret naik? Kenapa? Itu nggak bisa dijawab sama visual. Apa karena ada korelasi antara umur pelanggan kita dengan cuaca? Apakah ada hubungan antara peristiwa sesuatu dengan penjualan kita? Nah, itu harus dicari. Iya, anomali ya. Anomalinya harus dicari tahu. Iya. Gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Kemarin tuh gue sempat ngobrol sama temen gue soal kenaikan harga handphone. Oke. Nah, handphone itu kan katanya RAM susah, terus ada beberapa pabrikan yang naikin harga, bahkan pemain baru pun naikin harga gitu. Tapi ada juga pemain-pemain yang nggak naikin harga, gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya sebagian industrial ini ngelihat memanfaatkan momentum atau memang mereka sudah punya datanya, gitu. Jadi kayak contoh, misalkan gue produsen yang produksi barang ya, produsen A, dan ada lu produsen B gitu. Gue udah tahu nih market gue nggak akan kemana-mana. Mau ada isu kenaikan harga, gue tetap pakai harga gue. Iya. Tapi lu ini aja mumpung nih lagi ramai, naikin harga 30%. Ya. Tapi pada imbasnya lu kehilangan market lu. Gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari data. Betul. Jadi kadang-kadang gini, kita dimanfaatkan oleh data karena kita sebagai penyumbang datanya, atau kita memanfaatkan data tersebut gitu loh, buat kebutuhan kita juga. Nah, itu yang mungkin teman-teman Gen Z juga harus memahaminya juga ya, bahwa sebenarnya saat ini kenapa ya saya belum dapat pekerjaan, kenapa ya saya belum berkarir ya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kenapa saya suka berkembang ya? Gitu. Nah, itu kan bisa dilihat, bisa lihat dari datanya. Kebutuhannya, sekarang kebutuhannya orang-orang bisa melakukan analitik, kebutuhan AI, ya itu dipelajari. Gitu. Berarti mempelajari data analis itu nggak hanya untuk kita bekerja ya, tapi membangun cara berpikir. Betul, karena pelaku ini. Kalau kita bicara industri, jangan kita bicara industri perusahaan besar ya. Wah, kayak perusahaan-perusahaan handphone, enggak. Pelaku UMKM kita. Kalau kita jualan online, itu penting loh. Berapa banyak stok baju warna merah yang perlu kita stok? Harus dijawab. Iya. Berapa banyak hijab
kembang-kembang kuning yang harus kita stop? Harus dijawab. Iya. Lebaran kemarin rame hijab warna hijau misalkan. Apakah besok Lebaran Ya, Idul Adha akan akan sama? itu harus jawab. Itu perlu pengetahuan untuk terus belajar ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya berarti belajar data analis itu ngajarin kita kritis ya. Makanya yang pertama adalah critical thinking. Karena memang basic itu matematik dan statistik, bukan coding ya, bukan coding. Tapi gue denger lu kemarin sempat jadi driver taksi hijau. Lu lagi mempelajari data ekosistem taksi hijau, mempelajari behavior penumpang si taksi hijau, atau lagi mempelajari ekosistem listrik untuk mobilitas. Ya, ini menarik nih. Jadi ya sebenarnya sih ini sih friend melihat. Jadi rekan-rekan Gen Z ya melihat tantangan yang ada, gini ya. Wah, tantangan yang kita hadapi besar di sosial media itu, wah gemuruhnya, wah kita Lagi perang di luar gitu. ada hashtag Indonesia gelap, Iya. ada hashtag kabur aja dulu, gitu. Wah tentang inilah Tidur aja dulu kalau tidur gue. aja dulu Iya. ya itu ya. Cuma gini, harus ada orang yang out of the box itu memberikan contoh solusi dari tantangan yang ada. Kalau umpama saya ini belum dapat pekerjaan, tunggu dulu. Belum dapat pekerjaan karena kamu diem atau kamu nggak mau bergerak lebih lanjut. Kalau lo lihat tuh, kenapa gua coba jadi mencoba menjadi mitra pengemudi taksi hijau, namanya mitra pengemudi. Iya, mitra pengemudi. Mitra pengemudi taksi hijau itu hanya memberikan contoh lah ke orang lain. Artinya tantangan yang dihadapi itu besar, tapi ada solusi untuk itu, gitu loh. Dan selalu ada jalan keluar ya. Betul, ada jalan keluar. Ya walaupun ya 3 bulan lah cukup lah ya. testing ya. Jadi harus optimis gitu loh. Artinya mitra pengemudi bukan solusi, mungkin bukan solusi yang terbaik, Iya. tapi menjadi langkah awal. Ada loh jalan keluarnya gitu sebenarnya. Iya. Akhirnya gue dari obrolan ini gue ngelihat satu benang merah bahwa dengan mempelajari ilmu data kita bisa mengenali diri sendiri. Ya betul, betul. Ya, Betul. maksudnya gue siapa sih gitu. Ya, betul. Nah, gue pelajari dari data apa yang gue punya, apa yang udah pernah gue alami, Betul. apa yang udah gue jalani gitu ya. Karena kita bisa tahu, kita bisa target orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita. Iya, dengan data kita. Iya betul. Itu dia. Karena kan kadang-kadang, wah saya nggak tahu nih tentang diri saya ya. Kamu nggak mempelajari data gitu. Kalau kamu mempelajari data dengan baik, kamu bisa tahu ya kamu seperti yang lo bilang. Iya itu. Jadi data itu sudah sejak lama sebenarnya sangat penting. Cuma baru happening sekarang kan karena ada AI. AI itu gara-gara data kita sendiri loh. AI ada sekarang karena kita punya ribuan data yang disebar. Dan bukan dicuri loh, bukan dan dicuri AI loh. yang menangkapnya. Ya, bukan dicuri loh. Kita bagikan langsung gitu. Lah, buatkan foto keluarga pakai AI. Lah kan kita nyumbang wajah kita ke. Betul. Buatkan foto lagi di taman bermain, misalkan gitu. Gambarnya anak kita dan kucingnya, gitu, misalkan gitu ya. Jadilah gitu. Iya. Foto anak dan kucingnya, Iya. gitu. Akhirnya tahu anak ini seneng kucing. Terus wajah anak kita dipakai buat generate wajah-wajah yang lain. Oh, kalau orang Asia itu mungkin hitam-hitam manis. Iya. Itu kemarin sempet yang produk X tuh apa? Oh, Grok ya punya. Grok, ya, itu yang wok. Nah, itu. Itu kan karena kita terlalu sering flexing. Nggak mungkin. Selfie. Betul, begitu. Nggak mungkin pada saat foto lo masukin ke Grok dan dibuat
tanpa busana. Yang keluar Tiba-tiba- komodo. Ya, nggak Nah, mungkin, nggak mungkin. Atau badannya lebih besar, nggak Iya. mungkin. Nggak mungkin dia akan membaca karakter, nggak Iya. mungkin. Itu kan. Maksudnya gini, si AI yang merupakan kecerdasan buatan aja bisa memahami data kita. Ya, Masa betul. kita enggak ya? Nah, itu dia. Pilihannya, kita mau belajar atau tidak sebenarnya. Apakah kita akan tergantikan dengan AI? Ini bukan menakuti para Gen Z ya, tapi kalau ditanya, apakah AI akan menggantikan kita? Enggak sih. Betul jawabannya. Tidak perlu khawatir. AI tidak akan menggantikan kita. Selama kita mau belajar. selama kita mau belajar Iya, dan nggak gampang foto-foto posting di sosmed. Itu susah sih. Susah ya? Tapi nggak, maksudnya gini. AI tidak akan menggantikan kita yang mau terus belajar, beradaptasi. Sama lah, kita ngalamin bagaimana mesin tik itu jadi komputer. Kalau kita tidak belajar tentang komputer, hari ini mungkin kita nggak bisa tampil di seperti ini. Karena kita nggak pernah kenal teknologi. Kan Betul. Nggak akan pernah kepikiran dulu ada handphone bisa disentuh. Nggak ya kan? ada. Ada AI, Siri, ada Gemini gitu kan. Nggak ada. Nggak ada, bayangin. Orang 56 kbps internet ya. Internet. Dan itu pun kita main Yahoo Messenger, MRAC. Nah, oke, Gen Z, seru banget kita ngomongin data. Mungkin nanti kita ngomongin soal apa ya, friend ya, maksudnya. Jadi sebenarnya peluang untuk Gen Z di industri data analis Betul. Mungkin suatu saat Genlink akan bikin bootcamp data analis. Wah, ya jangan lupa komen-komen tuh Iya. kalau yang mau bootcamp drop di komen. Nah, nanti ada mentornya. Salah satunya beliau ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini adalah jangan bagi-bagi data sembarangan. Gitu. Makan tepat waktu, ya kan. Jangan suka posting-posting foto sembarangan gitu. Dan yang paling sangat penting adalah siapin waktu untuk nonton. Apa, Ji? Kok bisa